ST bertekad lanjutkan keajaiban Timnas Indonesia. Aksi Marcelino di KMSK DNZ berujung pujian. Lobi mahal Erick Thohir demi lengkapi skuad Timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dalam beberapa hari terakhir heboh bahwa Sintayong unfollow Erick Thohir di akun Instagram. Padahal sebelumnya, Sintayong diketahui saling follow dengan ketum PSSI. Bahkan dalam beberapa unggahan Sintayong menandai akun Instagram Erick Thohir. Sekarang atau beberapa jam setelah unfollow Instagram Erick Thohir, pelatih 53 tahun itu terpantau kembali mengikuti mantan Presiden Inter Milan tersebut. Terpantau sejumlah akun yang diikuti Sintayong bertambah 1, dari 175 menjadi 176. Hal itu mengisyaratkan bahwa STY masih memiliki ambisi bersama dengan Timnas Indonesia. Sekarang harapannya hubungan STY dan Erick Thohir terus harmonis, sebab kehadiran keduanya dibutuhkan untuk kemajuan sepak bola tanah air. Menariknya, menurut Bang Ropan dan Coach Justin yang sempat diajak bertemu Erick Thohir, menegaskan ada potensi kontrak Sintayong tetap diperpanjang, sekalipun target kedua gagal tercapai. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir. Akan tetapi mimpi besar sudah menanti untuk diwujudkan. Sintayong beberapa waktu lalu sudah mengobarkan tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Perjuangan itu akan kembali dimulai pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada laga kandang dan tandang menghadapi Timnas Vietnam 21 serta 26 Maret mendatang. STY sendiri berharap anak asuhnya akan mendapatkan menit bermain reguler di klub. Dengan demikian, ia tak perlu lagi mengurus soal fisik dan stamina saat latihan. Saat ini, skuad Garuda sendiri menempati posisi juru kunci di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan raihan 1 poin dari 2 laga. Peluang maju ke putaran ketiga, sekaligus merebut tiket ke Piala Asia 2027, masih terbuka lebar dengan 4 laga tersisa. Untuk itu, Sintayong berharap dapat melanjutkan keajaiban di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain abroad Timnas U23 Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir akan membawa pemain terbaik Sintayong agar mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 2024 nanti. Menariknya, beberapa pemain seperti Elkan Bagot dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Keduanya memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama tersebut, yakni untuk berada di dalam tim. Diketahui Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung pada April mendatang, dan bukan agenda FIFA. Untuk itu, klub tidak wajib melepas pemain untuk ajang kelompok umur tersebut. Hal itulah yang menjadi tantangan STY di tengah target yang ditetapkan PSSI demi mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berbicara mengenai rencana uji coba Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Sumarji menegaskan BTN sudah menyiapkan program untuk Timnas Indonesia U23 di Dubai jelang Piala Asia U23. Rencananya, pemusatan latihan berlangsung pada 31 Maret hingga 8 April. Timnas Indonesia U23 sendiri juga mengagendakan 2-3 kali uji coba selama di Dubai. Salah satu lawan yang sudah terkonfirmasi bersedia adalah China. Di lain sisi, Sumarji membenarkan adanya ajakan uji tanding melawan Malaysia, namun kemungkinan uji coba tersebut sulit terlaksana lantaran jadwal yang bertabrakan. Sebelumnya, salah satu media Malaysia Harian Metro memberitakan bahwa pada 18-26 Maret akan digelar turnamen di Indonesia. Selain Malaysia dan Timnas Indonesia, dikabarkan Arab Saudi serta Tajikistan menjadi lawan. Nah, menurut Sumarji hal itu sulit terjadi. Marcelino Ferdinand akhirnya menjalani pertandingan pertama bersama KMSK DNZ musim ini, yakni saat menang 1-0 atas klub NXT pada lanjutan Challenger Pro League. Marcelino yang baru kembali ke skuad DNZ usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini, masuk pada menit ke-80. Ini adalah penampilan pertama Marcelino bersama DNZ musim ini. Sebelumnya, gelandang serang 19 tahun itu absen sejak awal musim karena cedera dan harus memperkuat Indonesia di Piala Asia. Meski hanya bermain 10 menit, permainan Marcelino mendapatkan pujian dari KMSK DNZ melalui situs resmi klub. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mampu membuat repot pertahanan klub NXT yang merupakan tim reserve klub raksasa Belgia, klub Brugge.
Kemenangan tipis atas klub NXT tersebut membuat DNC berhasil menggeser Bray Scott dari puncak klasmen Challenger Pro League yang merupakan kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Tim asuhan Hans Sommers untuk sementara mengoleksi 38 poin dari 20 pertandingan. Sementara itu DNC unggul 2 poin atas Bray Scott yang baru menjalani 18 pertandingan. Back Timnas Indonesia akan banget memamerkan pencapaian skuad Garuda di Piala Asia 2023 usai resmi bergabung dengan Bristol Rovers dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Dalam interview bersama timnya tersebut, akan banget menjelaskan bahwa bermain di Piala Asia jadi momen yang luar biasa. Apalagi skuad Garuda sukses memecahkan rekor dengan melaju cukup jauh dalam keikutsertaan dalam turnamen ini. Meski dipandang sebelah mata, mereka bisa memberikan kejutan dan beberapa kali mendapatkan pujian sebagai tim yang mengandalkan pemain muda. Pemain berusia 21 tahun ini pun menambahkan pada Piala Asia lalu, tim-tim saling bertarung di lapangan. Selain itu, skuad Garuda masuk dalam grup neraka dan hal ini membutuhkan perjuangan ekstra keras. Namun semua pemain sudah bekerja dengan baik dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan kuat di turnamen paling bergengsi di Asia tersebut. Pelatih Bali United Stefano Cugura angkat bicara mengenai polemik kontrak STY. Secara tidak langsung pelatih yang karib disapa Teko itu pasang badan dengan ucapan Sintayong. Banyak isu yang beredar jika Teko cocok untuk melatih timnas Indonesia. Pelatih berpaspor Brasil itu mampu 3 kali beruntun membawa Persija Jakarta dan Bali United untuk meraih gelar juara. Bukan kali ini saja isu ex-pelatih Persija Jakarta itu cocok mendukangi timnas Indonesia. Beberapa tahun lalu dia juga sempat diisukan akan menangani tim Garuda. Teko pun buka suara terkait rumor mengasuh timnas Indonesia ini. Yang saya tahu sampai saat ini pelatih timnas Indonesia masih ada kontrak. Kita semua harus lihat apakah dia benar mundur atau tidak. Waktu dia tidak mundur, kita semua pasti tetap mendukung timnas Indonesia untuk bisa berprestasi. Kalau soal itu saya masih menghargai kontrak bersama Bali United saat ini. Tetapi waktu Sintayong keluar, kami siap kerja ketika timnas Indonesia butuh bantuan di sana. Ujar pelatih asal Brasil tersebut. Cina mengalami kegagalan di Piala Asia 2023. Cina gagal lolos dari babak grup, kalah bersaing dengan Qatar dan Tajikistan. Pelatih Alexander Jonkovic pun dikabarkan akan dipecat Federasi Sepak Bola Cina. Hal ini dilaporkan oleh media Serbia Espresso. Federasi Sepak Bola Cina sudah mengantongi beberapa calon pengganti. Salah satunya adalah Sintayong. Sintayong memang masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia hingga Juni 2024. Namun masa depan sang pelatih masih abu-abu. Bahkan Sintayong sudah terang-terangan kepada media Korea Selatan Sport Kyungyang bahwa dirinya mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional negara lain. Tak hanya Sintayong, nama-nama lainnya yang dikaitkan menjadi pelatih anyar timnas Cina adalah Choi Kang-hee, Luis Felipe Scolari, hingga Carlos Queiroz. Tim eFootball Indonesia alias E-Timnas Indonesia berhasil mengunci satu tempat di babak 16 besar E-Asian Cup 2023. Ini merupakan kompetisi e-football yang diadakan sesuai dengan Piala Asia 2023 yang sedang berlangsung. Layaknya Piala Asia sepak bola, E-Timnas Indonesia ini berada di grup D bersama dengan Vietnam dan Jepang, sementara Irak tidak mengirimkan wakilnya lantaran tidak memiliki tim e-sport. Duet Rizky Ferdian dan Elga Cahaya berhasil mengantarkan E-Timnas Indonesia meraih 6 poin di match pertama. Pada matchday kedua yang berlangsung Jumat kemarin, E-Timnas Indonesia diwakili oleh duet Rizky Faidan dan Akbar Paudi. Hasilnya E-Timnas Indonesia mencukur Jepang 5-1 pada leg pertama, namun kalah 1-2 pada leg kedua. Sehingga dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, E-Timnas Indonesia meraih 9 poin. Hal ini mengantarkan E-Timnas Indonesia memuncaki grup D dan lolos ke babak 16 besar E-Asian Cup 2023. Bahkan satu kemenangan atas Jepang juga membuat E-Timnas Indonesia membalaskan kekalahan Timnas Indonesia di dunia nyata. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.